Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Hari ini saya mau unboxing dan boxing. Jadi hari ini judulnya bungkusin hadiah dan juga buka hadiah. Yang pertama bungkus dulu. Jadi saya mau bungkus hadiah buat anak saya yang perempuan. Untuk Natal ini saya nggak hadiahin yang gede-gede, cuma sepasang sendal buat di rumah. Sendalnya cocok karena dia udah punya baju tidur warna merah untuk Natalan musim dingin, dan tinggal sendalnya saya beli murah meriah seharga 3 euro aja, dan saya mau bungkus ya. Kalau bungkus itu nggak usah ribet-ribet, nggak usah rapi-rapi karena nanti juga bakalan dibuka lagi kan, dibongkar. Yang penting ketutup gitu, nggak kelihatan, karena saya takutnya sebelum saya bungkus udah ketahuan, karena susah kan nyembunyiinnya. Jadi namanya anak-anak pasti serapi-rapinya kita sembunyinya, nanti dia bakalan bongkar-bongkar juga, akhirnya dapat. Mendingan saya buru-buru bungkus dulu, karena walaupun dapat kan mereka nggak berani buka kan kalau udah dibungkus ya. Jadi gampang, simpel aja bungkusnya kayak begini. Saya nggak mau ribet-ribet, buang tenaga dan waktu untuk bungkus hadiah yang nantinya bakalan disobek-sobek lagi kan. Yang penting rapet aja dan menarik gitu ya, sedikit menarik, karena namanya hadiah harus kelihatan menarik gitu, walaupun isinya nggak seberapa. Buat yang anak laki-laki saya nggak beli karena pasti dapat dari papanya, jadi saya nggak ngasih buat anak yang cowok karena susah, mereka udah dapat banyak dan pastinya dibeliin juga sama bapaknya, jadi ngapain double-double kan, nanti tambah-tambah pengeluaran ya, udah jadi satu. Nah, yang saya mau tunjukin sekarang, saya tuh nggak mengharapkan hadiah dari siapa-siapa. Kalau saya pengen sesuatu ya saya beli aja gitu kan, punya uang sendiri, dan saya beli. Walaupun HP saya ini ya, HP saya kan sebetulnya udah rusak ya, sampai sekarang tuh masih nggak bisa dipakai ngetik gitu, jadi betul-betul bikin frustasi kalau saya mau buka atau tutup aplikasi aja kadang-kadang susah, kadang-kadang nggak bisa gitu. Jadi saya nggak mau beli HP baru. Kenapa? Karena saya dapat HP lama dari punya suami saya kan. Suami saya kan HP-nya kan rusak ya, rusaknya di SIM card, bagian SIM cardnya. Kemarin saya bikin tutorial cara ngeluarin SIM cardnya. Jadi SIM cardnya ini nggak bisa dibaca di HP-nya, jadi saya nggak masukin SIM card di HP suami saya yang lama, tapi saya tetap bisa pakai untuk internet. Jadi saya bisa pakai untuk ngetik gitu kalau misalnya saya udah pindahin semua aplikasi saya ke HP suami saya yang lama. Jadi mudah-mudahan saya bisa pakai untuk internetan di rumah ya. Sementara HP saya yang rusak, yang nggak bisa dipakai ngetik-ngetik, itu cuma buat telepon, buat dibawa-bawa kemana-mana gitu kan. Kalau di luar rumah saya biasanya nggak pakai internet, jadi percuma juga kan kalau saya beli HP baru, sementara saya juga nggak langganan internet. Tapi saya pengen buat modal ngevlog ya. Jadi saya kan cuma pakai HP selama ini, dan waktu saya browsing iseng-iseng di Amazon, saya dapat kamera action. Jadi kan saya suka jalan-jalan sambil ngevlog atau nyetir sambil ngevlog. Sementara kamera saya dari HP itu kan
kualitas murahan gitu kan. HP saya juga HP murahan, jadi kan kualitasnya jelek banget, goyang-goyang ya. Sering kali mungkin teman-teman lihat kalau saya lagi ngevlog itu goyang-goyang, jelek banget kan kamera saya. Jadi saya juga nggak mau modal gitu, nggak mau ngeluarin uang banyak untuk beli perlengkapan ngevlog gitu, karena saya juga bukan vlogger besar gitu ya. Jadi ngapain gitu kan, ini kan cuma hobi. Makanya saya cari yang murah gitu, bukannya kayak vlogger profesional yang pakai GoPro. Saya beli action kamera yang harganya di bawah 50 euro. 50 euro itu berapa ya? Mungkin nggak sampai 1 jutaan ya, nggak sampai 1 juta. Jadi kamera ini murah. Tapi saya lihat di Amazon ini mereka tulis reviewnya bagus-bagus gitu, reviewnya ini merek Picture ya. Dan saya lihat di sana mereka kasih bagus banget ininya, reviewnya. Ternyata ini, tada, mungil kecil manis ya. Saya beli karena selain harganya yang murah, juga reviewnya bagus gitu. Jadi untuk harga ini katanya ini barang recommended ya. Dan saya emang nggak mau punya kamera gede-gede, karena kan saya mau bawa-bawa. Ini mau pas saya pakai buat syuting kalau saya jalan-jalan ke hutan, kalau saya liburan gitu kan, yang goyang-goyang gitu kan, supaya mudah-mudahan dengan pakai kamera ini bisa lebih bagus ya, goyang-goyang lagi video saya. Saya belum nyoba ya, cuma katanya bagus dan ininya banyak banget itunya apa pelengkapnya tuh. Jadi kayak kabel-kabelnya, terus buat apa juga saya nggak tahu. Saya masih harus belajar ya, karena saya juga nggak ngerti kan ini tuh buat mountingnya gitu kan. Banyak banget di dalamnya. Tuh berapa? Dan satu box ini ada berapa banyak tuh dia punya ininya, perlengkapannya. Tuh lagi tuh, ini nggak tahu semua apa. Ini buat ngelapin kameranya. Tuh apalagi lengkap banget kan. Tuh harganya ini di bawah 1 juta loh ya. Yang penasaran ini apalagi, saya juga nggak ngerti ini apaan ini. Pokoknya saya harus belajar lagi semua. Tuh ini segala macam, ini apa baterainya kali ya, apa sih ini, tuh lihat. Nanti saya harus baca manualnya, jadi mungkin kalau saya sempat gitu ya, nanti saya bikin tutorial atau review. Tapi sekarang saya belum sempat cari tahu bagaimana caranya berfungsinya juga. Saya belum tahu apakah ini berfungsi, apakah saya bisa mengoperasikan. Pasti berfungsi ya, kalau beli di Amazon tuh bisa dipulangin kan kalau nggak berfungsi ya. Ya yang tertarik bisa lihat di Amazon, action kamera namanya, merek Picture ya. Jadi kalau mau beli barang tuh kita perhatikan reviewnya. Kadang-kadang saya nggak perhatikan, akhirnya beli nyesel ya. Tapi untungnya masih bisa dipulangin lagi kalau nggak sesuai ya, kalau beli di Amazon. Nah itu untuk saya hadiah Natal saya tahun ini. Saya menghadiahi diri saya banyak hal tahun ini, karena saya nanti dari tempat kerja juga dapat gaji ke-13 ya. Saya dapat hadiah dari tempat kerja kan, namanya karyawan, dapat hadiah Natal gaji ke-13 ya, bolehlah gitu. Ini tahun pertama saya kerja dan tahun pertama juga saya dapat hadiah dari tempat kerja, dapat gaji 13. Dan saya juga lebih ini ya, lebih boros karena lebih pengeluaran ya, lebih banyak belanjanya. Begitulah, kita banyak pemasukan banyak pengeluaran juga ya, makanya sama aja sebenarnya, bisa-bisanya kita aja ya. Nah ini jangan besar pasak daripada tiang. Terus saya beli ini juga ya, ini spray. Saya cari yang sebenarnya saya pengen yang motif-motif Natal gitu, motif buat musim dingin.
tapi harganya mahal-mahal kalau di Amazon, makanya saya beli di Otto. Nih, walaupun saya baca di reviewnya ini bahannya tipis, dan emang kemarin saya udah dapet yang warna lain ya, saya belinya 2 lagi banyak karena ini murah, cuma 10 euro ya. Kemarin saya beli di toko barang bekas juga, spray itu juga bukan katun, 5 euro bekas ya. Jadi saya pikir ini baru kan, terus katanya katun, tapi ternyata saya belum cuci sih, cuma bahannya memang tipis banget. Kalaupun katun ya tipis gitu, katun tipis banget, tapi saya pikir kalau saya lihat, saya pegang gitu, itu bukan katun, ini bahannya kayak polyester, tapi kelihatan materialnya, bahannya murahan gitu, sesuai harganya murah. Kualitasnya juga begitu ya, jadi nggak bisa kita mengharapkan juga ya beli murah kualitasnya mau yang wah gitu kan. Tapi saya cukup untuk harga segini. Spray ini 10 euro. 10 euro berapa sih? Ini bukan spray ya, apa sih namanya, sarung bantal sama sarung selimut gitu, karena saya mau punya warna-warna untuk Natal buat kamar anak saya ya. Jadi saya udah mendekorasi sesuai dengan musim dan sesuai dengan acara apa ya, seperti hari raya gitu, supaya rumah ini nggak gimana ya, kita kan sering di rumah ya, jadi apalagi lagi lockdown, jadi usahakan rumah itu dibikin senyaman mungkin, sesuai dengan selera kita gitu ya, sama hal-hal yang bikin kita seneng, karena kita bakal menghabiskan banyak sekali waktu di dalam rumah ya itu. Dan saya juga beli buat suami saya apa namanya, HP-nya cuma lagi dibawa sama suami saya ke tempat kerja, jadi saya nggak bisa tunjukin HP-nya, tapi saya mau tunjukin satu hal lagi. Untuk suami saya udah beliin HP dan udah dipakai, jadi saya nggak bisa tunjukin HP-nya karena lagi dibawa di tempat kerja. Jadi ini khusus untuk yang kerja di bangunan yang suka bawa HP di kantong, karena model sekarang HP itu kan, smartphone itu kan gede-gede layarnya. Suami saya nggak mau karena nggak bisa masuk di kantong. Tapi ini mini, namanya King Kong Mini dari Cubot. Jadi tahan banting, tahan air, tahan debu, dan cocok banget buat orang yang kerja di luar ya. Cocok buat pokoknya kamera outdoor, buat di luar lapangan gitu ya. Oke, jadi itu saya nggak bisa bikin reviewnya, tapi yang penasaran bisa lihat di YouTube, mungkin ada King Kong Mini, atau di Amazon. Saya belinya di Amazon ya ini. Jadi ribet gitu kalau nyari-nyari di toko kan, mendingan cari-cari di online aja gitu, jadi dikirimnya juga cepet gitu kan, dan bisa dipulangin juga kalau misalnya ini. Cuma saya nggak suka ya kalau mulang-mulangin tuh ribet, mendingan kita beli yang baru. Tadinya saya beli bekas tuh HP, suami saya minta dibeliin yang bekas aja, tapi saya bilang ternyata yang bekas itu udah lemot ya, udah banyak sistemnya yang suka berhenti, yang error. Android 4 gitu kan, udah ketinggalan zaman. Ini Android 10 ya, jadi dengan harga di bawah 2 jutaan itu masih oke lah gitu ya, nggak ketinggalan zaman, dan juga sesuai sama harga dan apa yang kita dapat gitu ya, masih recommended lah. Jadi itu buat suami yang anak cowok nggak dapat, karena yang buat anak cowok saya nanti dari suami saya. Saya cuma nyiapin hadiah buat ini saya kasih dulu ini tisu antibakterial hygiene wipes, karena ini saya belinya di toko barang bekas. Jadi walaupun pastinya nggak ini ya, cuma kan supaya aman aja ya, dielap pakai, kalau beli di toko barang bekas harus dielap dengan tisu anti kuman, antibakteri, antivirus. Karena apa? Karena saya pikir kalau anak-anak dikasih mainan, udah biasa, dan kayaknya mainan udah terlalu banyak gitu. Tapi kalau buku kan masih
masuk gitu ya. Buku itu selalu favorit di keluarga kami. Jadi saya suka ngasih juga untuk anak-anak lain yang buku-buku itu yang hadiah kecil aja gitu ya. Jangan terlalu hadiah yang gede-gede, orang tua belum tentu senang juga dapat mainan yang gede-gede, nanti nggak ada tempat di rumahnya. Yaitu saya mau bungkus ini satu buat anak bayi, anak kecil, balita. Dan satu lagi belanjaan saya yang datang hari ini, hadiah untuk diri saya sendiri. Persediaan mie saya udah habis, jadi saya pesan lagi. Kenapa saya pesan yang ini? Bukan berarti saya penggemar berat ya, cuma lagi pengen aja kadang-kadang ya, pengen makan mie gitu. Dan saya emang kebetulan suka yang pedas. Tapi saya sengaja beli ini di Amazon karena paket ya, paketnya kalau beli ini satu aja ini harganya 10 euro. Satu aja 10 euro. Terus kalau beli ini satu bungkus aja ini berapa ya harganya? Harganya satu bungkus begini hampir 2 euro. Ya, kalau beli di sini eceran 1,50 euro lah katakan ya. Tapi kalau digabung semua ini dengan dapat bonus ya 2 sama ini satu paket, ini cuma berapa ya kemarin saya beli? Jatuhnya ini yang tadinya 10 euro jadi cuma jatuhnya 2 euro. Kan lumayan ya, karena saya ngincer sausnya ini. Jadi kalau kita beli mie biasa nanti ini gak usah beli lagi ininya nih, bumbu begininya, tinggal campurin ini supaya jadi samyang kan, jadi lebih murah jatuhnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.